Banyak yang bilang orang dengan ADHD itu sama sekali tidak bisa fokus, selalu terdistraksi, dan seolah hidup dalam kekacauan. Namun, kenyataannya jauh dari sekadar label kurang perhatian. Padahal, saat mereka menemukan minat aslinya, tingkat fokus mereka bisa melesat melampaui dan mengalahkan orang normal sekalipun. Kondisi ini bukan berarti otak yang rusak, melainkan otak yang beroperasi dengan sistem operasi yang sama sekali berbeda. Mari kita bedah bersama bagaimana cara mengaktifkan potensi terpendam ini dan mengubah apa yang sering dianggap sebagai kelemahan menjadi sebuah kekuatan super yang tak tertandingi di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Bayangkan otak sebagai sebuah jalan raya. Bagi kebanyakan orang, jalan raya ini memiliki rambu-rambu yang jelas, batas kecepatan yang teratur, dan jalur yang sudah ditentukan oleh tingkat kepentingan suatu tugas. Namun, bagi individu dengan ADHD, jalan raya ini seperti persimpangan tanpa lampu merah, di mana semua mobil melaju secara bersamaan. Semuanya terasa sama pentingnya, sama mendesaknya, dan sama bisingnya. Inilah yang membuat tugas-tugas harian yang sederhana terasa sangat melelahkan dan menguras energi. Mereka bukan tidak mau mengerjakan, tetapi sistem penyaringan informasi di otak mereka sedang kewalahan menghadapi badai instruksi yang tiada henti. Masyarakat umum dan sistem pendidikan kita dibangun di atas sistem syaraf berbasis kepentingan atau importance-based nervous system. Artinya, jika suatu hal itu penting bagi masa depan atau memiliki konsekuensi hukuman jika tidak dikerjakan, orang biasa akan otomatis bisa fokus menyelesaikannya. Sayangnya, sistem ini sama sekali tidak mempan untuk otak ADHD. Ancaman nilai buruk, teguran atasan, atau tenggat waktu yang masih jauh seringkali gagal memicu motivasi. Akibatnya, mereka sering dicap malas atau tidak bertanggung jawab. Padahal, kenyataannya, mesin di dalam kepala mereka membutuhkan jenis bahan bakar yang sama sekali berbeda untuk bisa mulai menyala. Inilah rahasia terbesarnya. Otak ADHD beroperasi menggunakan apa yang disebut sebagai interest-based nervous system atau sistem syaraf yang berbasis pada ketertarikan. Alih-alih diaktifkan oleh seberapa penting sebuah tugas, otak mereka hanya akan menyala penuh jika tugas tersebut menarik, menantang, memiliki unsur kebaruan, atau bersifat mendesak. Jika salah satu dari elemen ini tidak ada, sirkuit motivasi di otak akan tetap tertidur pulas. Memahami konsep dasar ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Begitu kita menyadari bahwa kita tidak rusak, melainkan hanya membutuhkan pemicu yang berbeda, kita bisa mulai mendesain ulang cara kita bekerja dan belajar. Ketika individu dengan ADHD menemukan suatu subjek, proyek, atau ide yang benar-benar memicu rasa ingin tahu mereka yang mendalam, sebuah keajaiban mulai terjadi di dalam otak mereka. Dopamin yang tadinya langka, tiba-tiba membanjiri sistem saraf. Percikan ketertarikan ini bertindak seperti kunci master yang membuka pintu gerbang energi mental yang selama ini terkunci rapat. Rasa lelah menghilang, kebingungan sirna, dan segala distraksi di sekitar mereka tiba-tiba menjadi hening. Mereka tidak lagi harus memaksa diri untuk fokus, karena fokus itu sendiri yang menarik mereka masuk secara alami ke dalam zona produktivitas yang luar biasa. Fase selanjutnya adalah masuk ke dalam mode yang sering disebut sebagai hyperfokus. Dalam keadaan ini, konsep waktu seolah kehilangan maknanya. Jam demi jam bisa berlalu tanpa disadari. Rasa lapar dan haus bisa terlupakan karena seluruh kapasitas otak dikerahkan 100% pada satu tugas tersebut. Ini adalah keadaan flow yang sangat ekstrim. Jika orang biasa membutuhkan waktu berhari-hari untuk mempelajari suatu keterampilan baru atau menyelesaikan sebuah laporan rumit, seseorang dengan ADHD dalam mode hyperfokus bisa menyelesaikannya hanya dalam hitungan jam dengan tingkat kreativitas dan detail yang sangat mencengangkan. Inilah mengapa kita menyebutnya sebagai kekuatan super yang tersembunyi. Dalam dunia kerja modern yang kompleks, kemampuan untuk tenggelam begitu dalam ke dalam pemecahan masalah adalah aset yang sangat langka dan berharga. Banyak inovator besar, seniman, dan pengusaha sukses ternyata memiliki profil otak seperti ini. Mereka menggunakan mode hyperfokus untuk menciptakan karya-karya terobosan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemampuan menghubungkan konsep-konsep yang tampaknya tidak berkaitan menjadi satu ide brilian adalah hasil langsung dari otak yang tidak dibatasi oleh jalur pemikiran konvensional, melainkan didorong oleh hasrat dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Tentu saja, hidup tidak selalu berisi hal-hal yang menarik.
Ada tagihan yang harus dibayar, laporan administrasi yang harus diisi, dan rutinitas harian yang sangat membosankan. Disinilah tantangan terbesarnya muncul. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas wajib yang tidak memiliki elemen ketertarikan sama sekali? Memaksa diri menggunakan tekad atau willpower murni hanya akan berujung pada kelelahan mental yang parah dan frustrasi. Kita tidak bisa mengubah struktur otak kita untuk menyukai kebosanan, tetapi kita sangat bisa memanipulasi cara kita berinteraksi dengan tugas tersebut. Kita harus bertindak sebagai arsitek bagi lingkungan kerja kita sendiri. Strategi pertama untuk memicu otak ADHD pada tugas yang membosankan adalah dengan menyuntikkan urgensi buatan. Otak ADHD merespons adrenalin dengan sangat baik. Itulah mengapa banyak dari mereka adalah sistem kebut semalam yang handal. Daripada menunggu tenggat waktu asli yang masih 1 minggu lagi, ciptakan tenggat waktu mikro. Atur timer selama 20 menit dan tantang dari Anda untuk menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan sebelum alarm berbunyi. Rasa mendesak ini akan menipu otak untuk memproduksi dopamin yang cukup guna memulai mesin motivasi. Urgensi mengubah tugas yang tadinya monoton menjadi sebuah misi penyelamatan yang berpacu dengan waktu. Strategi kedua adalah menciptakan kebaruan atau novelty. Otak ADHD sangat menyukai hal-hal baru dan cepat bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Jika Anda kesulitan fokus bekerja di meja kerja Anda, ubahlah lingkungan Anda. Bekerjalah dari kafe yang belum pernah Anda kunjungi, duduklah di taman, atau ubah posisi furnitur di kamar Anda. Gunakan alat tulis dengan warna yang berbeda, dengarkan jenis musik instrumental yang baru, atau kerjakan tugas dengan metode yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Stimulus visual dan lingkungan yang baru ini memberi sinyal ke otak bahwa ada sesuatu yang menarik sedang terjadi, sehingga pusat perhatian kembali aktif. Strategi ketiga adalah mengubah tugas menjadi sebuah permainan atau menambahkan elemen tantangan. Gamifikasi adalah senjata rahasia yang sangat efektif. Karena otak ADHD secara alami mencari stimulasi yang tinggi, mengapa tidak memberikan apa yang diinginkannya? Buatlah sistem poin untuk setiap paragraf laporan yang berhasil Anda tulis. Tantang diri Anda untuk memecahkan rekor pribadi Anda sendiri dalam kecepatan menyelesaikan tugas harian. Atau, ajak rekan kerja Anda untuk berlomba secara sehat. Dengan mengubah kewajiban menjadi sebuah permainan kompetitif yang menyenangkan, Anda secara langsung mengaktifkan sistem syaraf berbasis ketertarikan tanpa harus mengubah sifat asli dari tugas tersebut. Strategi keempat, dan yang paling fundamental, adalah menemukan makna personal atau signifikansi yang mendalam. Jika sebuah tugas terasa seperti instruksi kosong dari atasan, otak akan menolaknya. Anda harus secara aktif mengaitkan tugas membosankan tersebut dengan tujuan besar hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana menyelesaikan hal ini akan membawa saya selangkah lebih dekat pada impian saya? Bagaimana ini akan membantu orang-orang yang saya cintai? Ketika Anda berhasil menemukan alasan personal yang sangat kuat dan emosional di balik sebuah pekerjaan trivial, tugas tersebut seketika berubah wujud dari sekadar kewajiban menjadi sebuah batu loncatan menuju visi masa depan Anda. Namun, ada satu peringatan penting yang tidak boleh diabaikan. Berada dalam mode hyperfokus menghabiskan cadangan energi mental dan fisik dalam jumlah yang sangat masif. Seperti mesin mobil balap yang dipacu hingga kecepatan maksimal, ia tidak bisa dijalankan terus-menerus tanpa waktu pendinginan. Seringkali, individu dengan ADHD mengalami kelelahan ekstrim atau burnout setelah periode fokus yang intens. Sangat krusial untuk menjadwalkan waktu istirahat yang benar-benar memutus hubungan dari pekerjaan. Waktu pemulihan ini bukanlah kemalasan, melainkan perawatan wajib untuk memastikan mesin kekuatan super Anda siap digunakan kembali saat tantangan berikutnya datang. Sudah saatnya kita membingkai ulang cara kita memandang diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berhenti mempercayai narasi usang bahwa memiliki ADHD berarti Anda rusak, kurang perhatian, atau ditakdirkan untuk selalu tertinggal. Ketahuilah bahwa Anda memiliki desain neurologis yang unik, sebuah sistem saraf yang lebih menyerupai mobil sport berkecepatan tinggi di dunia yang penuh dengan kendaraan standar. Tantangan sebenarnya bukanlah bagaimana mengubah diri Anda menjadi seperti orang lain, melainkan bagaimana belajar mengemudikan mesin hebat yang telah diberikan kepada Anda. Penerimaan diri adalah kunci pembuka potensi yang sesungguhnya. Jadi, jika selama ini Anda merasa hidup dalam kekacauan pikiran, ingatlah bahwa kekacauan itu adalah bahan baku dari sebuah kejeniusan yang belum terbentuk. Pelajari apa yang benar-benar menarik minat Anda.
Gunakan strategi urgensi, kebaruan, tantangan, dan makna personal untuk meretas sistem motivasi Anda. Ubah cara Anda bekerja agar sesuai dengan ritme otak Anda, bukan sebaliknya. Mulai hari ini, jadikan kondisi yang dulunya dianggap sebagai sisi lemah ini menjadi kekuatan super terbesar Anda yang akan membawa Anda pada pencapaian luar biasa. Teruslah bereksplorasi, temukan percikan Anda, dan biarkan dunia melihat seberapa terang Anda bisa bersinar.